Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah di Jumat hari ini. Semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Temanya adalah perumpamaan istri sebagai lahan tempat bercocok tanam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Istri-istri kalian adalah seperti lahan tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah lahan tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki, dan kerjakanlah amal baik untuk diri kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah seperti lahan tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah lahan tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki. Qala Ibnu Abbas, al-harthu maudi'ul walad. Ibnu Abbas mengatakan bahwa al-harth itu berarti tempat mengandung anak. Sementara Imam Muhammad al-Sabuni menerangkan dalam tafsir beliau Safatut Tafasir, al-harth artinya meletakkan benih di bumi, ilqaul badri fil ardi, bahwa al-harth adalah tanaman, al-harith adalah orang yang menanam atau petani. Maka harth di sini adalah kebun atau ladang dengan bentuk tasbih atau perumpamaan. Secara ilmu balaghah disebutkan nisa'ukum harthun ala hadfi mudhaf, ia membuang mudhaf atau yang disandarkan, ai maudi'u harthin, artinya adalah tempat melahirkan. Au ala sabili tashbih, al mar'atu kal ardi wan nutfatu kal badri wal waladu kan nabatil kharij. Atau bisa dikategorikan dengan tashbih atau perumpamaan yang bermakna wanita itu adalah al-ardu seperti tanah, kemudian sperma an-nutfah seperti al-badr seperti benih, dan kemudian anak itu seperti tanaman yang tumbuh. Fal harthu bima'na al-muhtarath sumya bihi ala sabilil mubalaghah, bahwa al-harth itu bermakna al-muhtarath, kebun, sebuah makna yang bermaksud mubalaghah atau melebih-lebihkan. Imam Ali As-Sabuni juga menerangkan tafsirnya bahwa ay nisa'ukum makanu zar'ikum wa au maudi'u naslikum wa fi rahamihinna tatakawanul walad. Artinya bahwa istri-istri kalian itu adalah tempat bercocok tanam kalian dan juga tempat melahirkan anak-anak kalian, dan dalam rahim merekalah terbentuk atau lahir anak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Al-Misbah disebutkan jika istri itu adalah bagaikan sawah ladang, maka suami adalah petaninya.
Dan wahai petani, disebutkan janganlah menanam tanaman di tempat yang gersang. Artinya pandai-pandailah memilih pasangan hidup. Wahai petani, bersihkanlah ladangmu dari segala hama. Usir burung yang bermaksud membinasakan tanamanmu. Jangan tinggalkan dan sia-siakan ladangmu. Pupuk dengan baik sehingga akan menghasilkan tanaman yang baik pula. Rawat dan peliharalah istri-istri kalian sehingga kelak ia akan melahirkan anak-anak yang soleh, anak yang baik, soleh dan solehah. Demikianlah kesan dan pesan dari bagaikan istri sebagai sawah ladang dan suami sebagai petani. Sungguh sebuah tasybih atau perumpamaan yang sangat tepat. Kemudian fa'tu harthakum anna syi'tum fa'tuhunna fi mawdi'in nasli wadzurriyati wala tata'addu ila ghairi. Dan datangilah mereka di tempat melahirkan dan keturunan, dan janganlah kalian melampaui batas dengan mendatanginya di tempat selainnya. Qala Ibnu Abbas, isqi nabataka min haitsu yanbitu. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya adalah siramilah tanaman kalian di mana ia tumbuh. Dan makna anna syi'tum, bagaimana saja kalian kehendaki, ai kaifa syi'tum qaimatan, sebagaimanapun posisi kalian, apakah qaimatan berdiri atau qa'idatan atau sambil duduk, au muttaji'atan atau dalam keadaan berbaring, ba'dan yakunu fi makanil harthi ai al-faraj, yakni yang penting menuju pada tempat membuahi, yakni al-faraj. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal demikian ini merupakan sebuah bantahan atas pendapat orang-orang Yahudi, yakni kata mereka, jika seorang laki-laki menyetubuhi istrinya di kemaluannya dari belakang, maka anaknya akan lahir cacat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Munkadir, ia menerangkan, aku pernah mendengar Jabir mengatakan, dulu orang-orang Yahudi berkata, jika seorang suami mencampuri istrinya dari belakang, maka akan lahir anak bermata juling. Kemudian turunlah ayat, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim, dan Abu Dawud. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menceritakan ayat nisa'ukum harthul lakum turun berkenaan dengan beberapa orang Ansar yang mendatangi Rasulullah SAW. Lalu mereka menanyakan kepada beliau, dan beliau pun bersabda, datangilah mereka dengan cara bagaimanapun selama masih pada kemaluan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalimat berikutnya adalah waqaddimu li anfusikum, dan kerjakanlah amal baik untuk diri kalian, ai qaddimu salihal a'mal allati takunu lakum dhakhran fil akhirah, dan kerjakanlah amal-amal soleh bagi kalian sebagai tabungan kalian di akhirat kelak. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin, dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Artinya, dan ketahuilah bahwa takutlah kalian kepada Allah dengan menjauhi larangannya, dan yakinlah bahwa kalian akan kembali kepadanya dan Dia akan membalas amal soleh kalian. Berilah kabar gembira ini kepada orang-orang yang beriman dengan keberuntungan yang besar, yaitu dengan surga yang dipenuhi dengan berbagai ragam kenikmatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna suratul Baqarah ayat 223, sebuah perumpamaan tasybih yang sangat indah tentang istri dalam pandangan Islam. Mereka adalah bagaikan sawah ladang tempat bercocok tanam kita. Kita bisa mendatanginya sekehendak kita dengan batas yang jelas. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita, keluarga kita, anak kita, dan orang-orang yang kita cintai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.